Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru dengan judul garis dan sudut. A. Garis. Mengenal konsep garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga dengan jarak antar titiknya sangat dekat. Jika menyebut garis, di dalamnya pasti mengandung pengertian garis lurus. Garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil, misalnya G, H, dan K. Garis juga dapat diberi nama sesuai dengan dua titik yang dilalui garis tersebut, misalnya garis AB atau PQ. Ingat, garis itu kumpulan titik-titik yang sangat banyak. Ini secara umum pengertian garis. Diingat ya nak? Suatu garis dapat dibagi atas beberapa bagian yang disebut ruas garis. Dengan kata lain, ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Suatu ruas garis yang berawal dari satu titik pangkal dan menuju secara tak terbatas ke satu arah dinamakan sinar garis. Kedudukan dua garis ada dinyatakan sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak mempunyai titik persekutuan. Ini dia. Pada satu bidang datar, ini kotak ini bidang datarnya, dia sama-sama di dalam ini. Dan dia tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Mereka tidak bertemu di satu titik manapun. Nah, ini dia keterangannya. Pada gambar di atas, garis G sejajar dengan garis H. Ditulis G sejajar H. Ini sejajar pengertiannya. Miring dua ini. Jika garis G dan H diperpanjang sampai tak berhingga, kedua garis tersebut tetap tidak akan berpotongan. Ini kalau diteruskan pun garis G dan garis H ini tidak akan berpotongan sampai kapanpun. Jadi sama ini garis sejajar ini seperti rel kereta api. Itu tidak akan ruas kiri dan kanannya tidak akan bertemu di satu titik manapun. Itu dia. Itu sejajar juga namanya. Yang kedua, berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus. Oleh karena itu, dua garis yang berimpit hanya terlihat sebagai satu garis. Ini dia, berhimpit sampai kita tidak mengetahui mana garis G dan mana garis H. Makanya seperti terlihat satu garis. Gitu dia. Terlihat sebagai satu garis G dan H berimpit langsung. Pada gambar di atas, garis yang terletak pada garis H dan sebaliknya, dalam hal ini dua garis yang berimpit memiliki lebih dari satu titik potong. Di mana mereka berpotongan? Di semua titik garis ini mereka berpotongan. Kenapa? Karena mereka saling bersentuhan seluruhnya. Jadi lebih dari satu titik potongnya. Karena di semua titik ini mereka itu berpotongan atau bersentuhan juga mereka di sini. Jadi lebih dari satu titik. Karena garis tadi itu adalah kumpulan titik-titik. Jadi banyak titik-titik di sini yang berpotongan satu dengan yang lainnya. Berpotongan. Jika dua buah garis terletak pada satu bidang dan mempunyai satu titik persekutuan, kedua garis tersebut dikatakan berpotongan. Satu titik persekutuan. Ini garis H, ini garis G. Berpotongan di satu titik. Titik A. Ini namanya titik persekutuan. Mereka bersekutu atau berpotongan di satu titik ini, yaitu titik A. Pada gambar di atas garis G berpotongan dengan garis H, pada gambar titik potongnya adalah titik A. Dan titik persekutuan itu disebut dengan titik potong. Ini dia. Garis bersilangan hanya terdapat pada bangun ruang atau dimensi 3.
Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang. Ini dia. Bersilangan antara garis DB dengan EG. Mereka tidak berada satu bidang datar. Kalau DB itu bidang datarnya A, B, C, D yang di bawah. Sedangkan EG itu bidang datarnya E, F, G, H. Mereka tidak berada pada satu bidang datar. Sekalipun diperpanjang, mereka tidak berpotongan. Nah, kalau DB kita perpanjang ini terus, nggak akan berpotongan dia dengan EG. Jadi itu yang namanya bersilangan. Bersilangan mereka bukan berada satu bidang datar dan jika diperpanjang juga tidak akan berpotongan. Pada gambar di atas garis BD dan garis EG saling bersilangan. Demikian juga garis BG dan DE saling bersilangan. Jadi dia jelas gitu ya. Tidak satu bidang datar dan jika diperpanjang dia juga tidak akan berpotongan. Itu bersilangan. Jadi bedakan bersilangan dengan berpotongan, itu berbeda. Kalau berpotongan berarti ada titik persekutuan, sedangkan bersilangan tidak ada titik persekutuan. Dan bersilangan ini sering berada pada dimensi 3. Jadi buat anak didik kami, ini didengar, diperhatikan gambar dan keterangan yang saya berikan supaya kamu memahami dan materi berikutnya bisa kita lanjut. Sekian dan terima kasih.